Dedi Kok Gitu dalam acara yang menginspirasi Putih Biru. Nah, malam ini sudah hadir di studio kita salah satu calon guru penggerak Angkatan 3 dari Lampung Selatan. Selamat malam. Selamat malam Mas Dedi, suatu kehormatan bisa ada di sini. Wah, sudah sejauh mana perjalanan Anda di program guru penggerak ini? Bisa dikatakan baru tahap awal, Mas. Saya dan teman-teman di angkatan ketiga baru selesai mempelajari bagian kedua dari modul 1. Bisa diceritakan sedikit tentang apa modul tersebut? Kami saat ini sedang mempelajari nilai dan peran guru penggerak. Nah, sebenarnya apa nilai-nilai guru penggerak ini? Soalnya selama 9 bulan kan, ya, masa pendidikannya? Jadi seharusnya ada hal-hal baru yang bisa mencerahkan pendidikan kita. Jadi menurut pemahaman saya, nilai itu seperti pondasi. Pakemnya seorang guru menjalankan laku dan perannya itu ya nilai-nilai ini. Dan kalau setiap guru menanamkan hal ini dalam dirinya, memang betul kata Mas Dedi tadi, pendidikan kita tercerahkan. Pondasi. Menarik sekali ya. Pondasi seperti apa sih yang diharapkan ada dalam diri setiap guru? Nah, jadi setiap guru diharapkan punya nilai reflektif, kolaboratif, inovatif, mandiri, dan last but not the least, berpihak pada murid. Lalu Anda bilang tadi nilai tersebut adalah pondasi. Namanya pondasi kan menyangga ya fungsinya. Apa yang disangga? Tepat sekali Mas Dedi. Jadi pondasi atau nilai-nilai ini sebagai basis guru menjalankan perannya. Dan peran guru bukan hanya mengajar di kelas nih Mas. Ternyata peran guru penggerak itu kompleks. Wah, kalau dari istilahnya, namanya penggerak itu kan bisa dianalogikan sebagai motor ya. Jadi kalau kata Anda tadi kompleks, kira-kira sekompleks apa? Jadi, seorang guru penggerak jelas harus menjadi pemimpin pembelajaran, lalu harus juga jadi coach untuk guru lainnya. Peran berikutnya adalah menggerakkan komunitas praktisi dan juga mendorong kolaborasi antar guru. Nah, yang nggak kalah penting adalah mewujudkan kepemimpinan murid. Karena itulah nilai-nilai tadi sudah seperti rangkaian yang nggak putus-putus, Mas, yang selalu dilibatkan dan dibutuhkan dalam menjalankan peran luar biasa ini. Luar biasa kalau memang bisa diwujudkan. Bukan hanya menggerakkan siswanya, tetapi juga komunitas pendidikan kalau saya bisa simpulkan. Jadi, untuk bisa menjangkau seluruh peran ini, maka nilai tadi adalah seperti Anda sebutkan sebagai pakemnya ya. Betul sekali Mas Dedi. Dan jujur saya akui tidak mudah. Nah, setahu saya, Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, juga mewariskan nilai-nilai luhur terkait pendidikan. Apakah nilai dan peran guru penggerak ini ada kaitannya dengan filosofi beliau? Luar biasa sekali Mas. Jadi kami tidak lepas dari filosofi KHD. Bahkan modul paling awal khusus membahas filosofi pemikiran KHD dan relevansinya pada pendidikan saat ini. Nah, peran guru menurut KHD itu kan sebagai teladan, penuntun, dan motivator, Mas. Diharapkan kedepannya pelajar Indonesia itu bisa menjadi pelajar sepanjang hayat, yang bahagia baik sebagai manusia dan anggota masyarakat, dan memiliki nilai luhur profil pelajar Pancasila. Nah, Anda baru menyebutkan profil pelajar Pancasila. Istilah seperti apa lagi ini? Profil pelajar Pancasila itu adalah nilai yang diharapkan dapat diwujudkan pada siswa kita melalui proses pendidikan. Ada beriman dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, mandiri, dan bernalar kritis. Wah, ada kemiripan di sini ya dengan nilai guru penggerak tadi. Betul sekali. Oleh karena itu, saya katakan tadi, nilai guru penggerak adalah pondasinya. Sebagai guru, kami dituntut untuk menjadi teladan,
Untuk mewujudkan siswa yang berprofil pelajar Pancasila, tentu gurunya harus mulai dari dirinya sendiri dengan membangun nilai-nilai yang saya sebutkan tadi dalam dirinya dan mengaplikasikannya dalam perannya. Kedengarannya manis ya. Tapi apa bukan sekedar wacana saja? Tentu kita berusaha yang terbaik untuk mewujudkan bersama, Mas. Kami juga di program Guru Penggerak ini dituntut untuk punya aksi nyata di setiap modul. Contoh aksi nyata yang sudah pernah Anda lakukan itu seperti apa? Untuk saat ini saya masih menguatkan nilai menjadi pemimpin pembelajaran. Beberapa hal yang sudah saya lakukan adalah mengikuti beragam webinar dan pelatihan untuk memperkaya kompetensi saya. Selain itu, saya juga banyak belajar dari tutorial yang ada di YouTube. Tutorial apa contohnya? Make up? Masih bisa aja. Betul sih yang satu itu, tapi tentu saja yang banyak saya tonton adalah tutorial yang mengajarkan ilmu baru terkait aplikasi pembelajaran. Seperti contohnya Edpuzzle, pembuatan video pembelajaran yang menarik, dan tutorial sejenisnya. Lalu, apa semua informasi tersebut Anda aplikasikan dalam pembelajaran Anda kepada siswa? Tidak semuanya sih, Mas, karena saya pilah-pilah dulu mana yang kiranya sesuai untuk siswa saya. Karena sekolah saya itu rawan sinyal dan saya juga kan harus pikirkan mana yang kira-kira tidak menyedot banyak kuota. Apakah selain mencari teori-teori baru dengan beragam sumber itu saja cukup untuk menguatkan nilai tersebut? Tentunya belum, Mas. Saya juga mengaplikasikan game edukasi di setiap kelas yang saya ajar, dan saya juga membuat video pembelajaran sendiri. Wah, bisa saya bayangkan kalau pembelajaran model seperti ini harusnya menarik untuk siswa ya. Harusnya sih seperti itu, tapi pada faktanya belum banyak perubahan yang bisa saya lihat sih. Nah, kenapa bisa begitu? Banyak faktornya, Mas. Untuk itu saya berefleksi kira-kira apa yang bisa membantu saya untuk memperbaiki kondisi ini. Untuk itu saya mulai menjalin komunikasi dengan wali murid. Melalui? Untuk masa PJJ seperti sekarang melalui WA, Mas. Jadi, Anda hubungi satu persatu atau bagaimana? Ada bentuk grup WA khusus wali murid, Mas. Di situ saya sampaikan rekapitulasi presensi, penugasan, materi, dan karya siswa. Andai pun ada wali yang bertanya secara pribadi, saya juga jelaskan. Oh, jadi ada kolaborasi di sini dengan orang tua siswa ya? Betul sekali, Mas. Karena guru nggak bisa berbuat banyak kalau orang tua tidak dilibatkan. Bahkan dalam filosofi KHD juga tegas dijelaskan bahwa majelis pembentuk budi pekerti terbaik itu adalah keluarga. Terlebih pada masa PJJ seperti sekarang ya, anak lebih banyak bersama orang tuanya. Lalu bagaimana dengan nilai-nilai lain? Saya juga meminta siswa dan wali untuk memberi komentar terkait materi ajar dan penugasan dan memberikan feedback supaya kedepannya ada perbaikan. Kalau untuk menjadi coach, saya dan rekan-rekan dalam satu kelompok CGP bergantian menjadi coach dalam kelompok kecil kami. Mungkin lebih tepatnya sharing sih. Mungkin tentang aplikasi pembelajaran, game edukatif, dan lain-lain. Tentu Anda untuk mencapai tujuan Anda menjadi guru penggerak yang memiliki nilai-nilai kompleks dan mewujudkan peran yang luar biasa ini tidak bisa sendiri dong ya. Jelas. Kira-kira siapa saja yang punya andil dalam hal ini? Yang pertama, jelas keluarga saya harus mendukung ya. Karena jelas waktu saya banyak tersita untuk penguatan nilai, mengerjakan LMS. Lalu juga siswa sebagai aktor utama dalam pendidikan. Pihak berikutnya jelas pihak sekolah dan rekan guru. Orang tua siswa juga merupakan pihak yang saya libatkan. Begitupun komunitas guru seperti MGMP. Luar biasa ya. Jadi guru penggerak ini bukan hanya menggerakkan dirinya sendiri, tetapi menggerakkan komunitas pendidikan. Nah, betul Mas. Begitupun perjuangannya kompleks dan berat. Tapi gak menyerah dong ya. Saya usahakan seoptimal saya bisa.
Ya, jangan menyerah. Menderitalah sekarang dan hiduplah sebagai juara nantinya. Anda tahu kalimat siapa ini? Waduh, belum tahu tuh Mas. Itu kutipan dari Muhammad Ali. Well, let me close our discussion today with a quotation from Martin Luther King Jr. That intelligence plus character, that is the goal of true education. Jadi, bukan hanya nilai akademis yang kita pentingkan dalam pendidikan, melainkan juga karakter dan kepribadian. Membangun nilai dan pembangunan nilai ini tidak berhenti saat kita lulus sekolah. Untuk itu, saya sepakat bahwa pendidikan harusnya berlangsung seumur hidup, karena saat kita berhenti belajar, kita berhenti tumbuh. Semoga guru-guru hebat kita tidak berputus asa dan tetap semangat membangun negeri ini. Terima kasih sudah menyempatkan hadir. Semoga lancar perjalanan ke depannya dan selamat berjuang.